Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sopani Jaya Putri dengan NIM 080113 82025089 dari program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Hai, balik lagi dengan saya di video yang keempat. Pada video kali ini kita akan membuat program yaitu di mana jika dua input bilangan genap di jumlah nilainya akan menghasilkan genap, maka tampilkan ya. Jika hasilnya ganjil, tampilkan tidak. Jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilkan genap. Jika jumlahnya ganjil, maka tampilkan tidak. Jika kedua bilangan tersebut berbeda, satu ganjil, satu genap, atau satu genap, satu ganjil, dengan jumlahnya nanti bila dijumlahkan adalah genap, maka cetak kata iya. Jika nantinya hasilnya ganjil, maka cetak tidak. Jadi misalkan seperti ini. Kita memiliki dua bilangan yaitu A dan B. Misalkan nilai A yang kita miliki adalah genap dan B adalah genap. Jika dijumlahkan hasilnya genap, maka kita cetakkan ya. Jika kedua bilangan ini dijumlahkan menghasilkan bilangan ganjil, maka cetak tidak. Selanjutnya, jika kita memiliki bilangan ganjil dan ganjil, misalnya 3 dan 1, bila dijumlahkan hasilnya menghasilkan genap, maka cetak genap. Jika dijumlahkan keduanya menghasilkan ganjil, maka cetak tidak. Selanjutnya, jika nilai kita atau variabel A dan B ini satu genap, satu ganjil, atau satu ganjil, satu genap, bila dijumlahkan keduanya menghasilkan genap, cetak ya. Namun jika dijumlahkan keduanya menghasilkan ganjil, maka cetak tidak. Langsung saja kita bahas programnya. Di sini kita akan menggunakan file header IOStream saja. Lalu masuk pada program utama, kita akan mendeklarasikan variabel A, B, dan C. Jangan lupa untuk memberikan judul agar tampilan dari output kita lebih menarik lagi. Selanjutnya, kita masukkan nilai A dan nilai B. Barulah kita masuk kepada pernyataan if, yang di sini kita memiliki 3 pernyataan if. Jika kondisi if yang pertama tidak terpenuhi, maka lakukan if yang kedua. Jika masih tidak terpenuhi, maka lakukan if yang ketiga. Seperti ini. Langsung saja kita masuk kepada contoh penjelasannya agar lebih paham lagi. Di sini sudah saya buat bahwa misalkan kita akan mencoba satu persatu dari kondisi yang telah dijelaskan pada soalnya tadi. Di sini kita akan memasukkan nilai A dan nilai B di mana kedua bilangan tersebut bernilai genap, yaitu bernilai 2 dan 6. Langsung saja kita masuk kepada kondisi if yang pertama, yaitu A modulo 2 itu nilainya sama dengan 0 dan juga B modulo 2 sama dengan 0. Artinya kan kalau misalnya nilai A itu dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0 dan juga B memiliki dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0, itu maka kita akan bisa lanjut kepada proses if yang selanjutnya. Langsung saja. Karena kedua pernyataan atau kedua variabel tersebut dimasukkan bernilai benar, maka kita langsung lakukan proses if di bawahnya, yaitu jika A ditambah dengan B dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Karena di sini nilai A adalah 2 ditambah dengan 6 adalah 8, 8 dibagi 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka kita cetakkan ya. Jadi untuk program-program atau proses selanjutnya itu tidak lagi kita lakukan karena sudah satu kondisi itu sudah terpenuhi. Jadi jika kita sudah terpenuhi satu kondisi, kita langsung end-kan program ini. Jadi hanya itu saja. Selanjutnya kita misalkan di sini bahwa nilai dari A dan B ini bernilai ganjil. Misalkan di sini kita masukkan nilai A itu sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Kita lakukan juga kondisi if, yaitu A dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0 dan B dibagi 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0.
Jika 1 dibagi dengan 2 itu ternyata tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0 dan juga 3 dibagi 2 juga tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0. Maka kita lakukan else if atau pernyataan if yang selanjutnya atau yang lainnya, yaitu jika A dibagi 2 tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0 dan B dibagi 2 tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0. Karena bernilai benar, keduanya tidak sisa baginya tidak sama dengan 0, maka kita lakukan proses if sama dengan A ditambah B dibagi 2 jika hasilnya sama dengan 0 atau nilainya sama dengan 0. Karena 1 ditambah 3 adalah 4 dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka kita cetakkan genap. Sama seperti soal sebelumnya yang sudah kita jelaskan tadi, jika sudah terpenuhi maka kita langsung akhiri programnya. Selanjutnya kita akan mencoba jika variabel A dan B itu satu ganjil dan satu genap. Di sini kita akan masukkan terlebih dahulu pada if yang pertama, yaitu jika A dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0 dan B dibagi 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Ternyata kondisi if yang pertama ini tidak terpenuhi. Kita lanjut masuk kepada pernyataan if yang kedua, yaitu A dibagi 2 tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0 dan B dibagi 2 tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0. Ternyata di sini yang dapat atau memiliki sisa bagi sama dengan 0 itu hanya 8 saja, sedangkan yang A itu tidak. Jadi tidak terpenuhi kan. Jadi kita masuk kepada pernyataan if yang ketiga, yaitu di mana A dibagi dengan 2 tidak sama dengan 0 dan B dibagi 2 sama dengan 0, atau B dibagi 2 tidak sama dengan 0 dan A dibagi 2 itu memiliki sisa bagi sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan bahwa nilai dari A tadi adalah 1 dibagi 2 itu tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0 dan 8 dibagi 2 tidak memiliki nilai bagi sama dengan 0. Karena pada pernyataan if ini bernilai atau, jadi jika salah satu dari sintak atau operasi yang kita berikan atau kita tuliskan itu bernilai benar, maka kondisi itu bernilai benar. Maka dapat kita lakukan proses selanjutnya, yaitu if A ditambah B memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka cetak ya. Ternyata 8 ditambah 1 tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka kita lakukan cetak tidak. Sebenarnya untuk pembuatan program ini tidak terlalu sulit karena kita menggunakan pernyataan if. Pernyataan if ini benar-benar membantu dalam membuat program seperti ini. Jadi teman-teman harus menguasai betul bagaimana cara membuat atau mengoperasikan pernyataan if ini. Langsung saja yuk kita coba untuk meruningkan program yang telah kita buat. Misalkan di sini kita memasukkan nilai yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 4. Maka cetak ya. Selanjutnya kita coba lagi. Semua bilangan atau bilangan A dan B yang kita masukkan adalah ganjil. Bercetak genap karena 7 ditambah 1 adalah 8. 8 dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Kita coba lagi yang ketiga, yaitu jika ada bilangan yang 1 genap 1 ganjil. 1 tidak, karena 9 yang sudah dijelaskan tadi, 9 itu tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka cetak tidak. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai program jumlah bilangan genap dan ganjil. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share ya. Terima kasih.